Hari hari ini ini market kan sebenarnya kayak beberapa asing ngasih net buy, cuman ya tuh. gua sih kalau gua pribadi ya, gua merasa marketnya agak so-so aja sih, nggak ada yang begitu signifikan kecuali mungkin beberapa emiten properti lah yang gua lihat gitu agak-agak mulai hijau. Sebenarnya kalau gua punya view kayak gini sih, Lel. Misalnya kalau lihat Mm-mm, market di housing di Amerika ya, itu kan marketnya udah mm-mm, 8 bulan berturut-turut tuh dia turun ya penjualannya. Jadi artinya kayak bulan mm-mm, kemarin juga turun 5%. At some mm-mm, point ini kan sebenarnya menyentuh bottom gitu. mm-mm. Sejelek-jeleknya oke di sana daya beli menurun karena mungkin beban hidup yang lain kan naik tuh, harga bahan pokok, harga minyak semua naik. Jadi Ya, orang kan mau beli rumah boro-boro gitu, mikir beli rumah kan. Akhirnya even ya, cicilan naik lu nggak bisa beli, jadi kayak mungkin lu udah tergerus setengah gitu kemampuan beli rumah di Amerika gitu kalau diukur secara mm, relatif ya. Nah cuman kan itu ada satu poin ketika kapan sih dia akan titik rebound. Nah, gitu kan. Kapan? Ya ketika sebenarnya gampang. Yang orang gadang-gadang ketika the Fed mungkin mulai melambat nih. Jadi ketika dia tuh. udah nggak naikin suku bunga secara agresif atau bahkan mulai turun. Nah, Mhm. sektor-sektor yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga itu mungkin akan diuntungkan, termasuk salah satunya properti. Itu yang gue lihat di Amerika. Karena biasanya di Amerika juga kayak jalan duluan, running duluan kan. What happen di sana karena dia leading marketnya dari global, ya itu Mhm. nanti soon or Mhm. later akan kejadian di Indonesia. Jadi makanya gue Ya, melihat kayaknya sektor properti itu yang PBV 0,3 something itu kayaknya rada-rada menarik gitu, too cheap lah, to ignore gitu kan. Nah kalau lu melihat marketnya ya. gimana nih lah? Kalau aku ngelihat marketnya ya memang kalau saat ini ya kita kan masih menunggu dari Kamis nanti kan akan ada pengumuman dari hasil FOMC meeting ya FOMC meeting FOMC gitu kan hari Kamis nanti dini hari. Nah dari investor sih masih menunggu itu. Cuman kalau melihat dari sisi global ya kok saat ini kan kondisinya kan masih strong USD ya. Jadi kecenderungan kan masih strong USD nih karena China sendiri kan belum reopening, katanya kemarin udah reopening tapi sepertinya kok belum ya. Jadi kemarin kan ada kasus meninggal kan ya di China, satu meninggal karena COVID kan. Jadi kita anggap dia belum reopening gitu sehingga kenapa USD itu strong gitu karena dari Amerika sendiri kan dia sebenarnya udah mandiri nih karena dia produksi dan konsumsi barangnya dia sendiri gitu kan. Padahal secara cost kan lebih mahal ya kok dibandingkan kalau dia ambil barang nih dari China kan yang which is itu murah gitu kan. Nah, kemungkinan nanti China reopening itu di akhir Q4 inilah kalau menurut aku ya. Sementara gelombang monetary policy-nya masih diverse. Jadi yang lari belakangan ini kan hanya US nih, sehingga USD-nya kan dia menguat di antara uncertainty kan sekarang ini kan. Nah kalau nanti China mau reopening, orang-orang di US itu kan bakal import lagi kan barang-barang China. Jadi inflasi turun, lalu dia nggak naikin suku bunga lagi, lalu bisa jadi APBN nanti defisit APBN dan neraca berjalan dia menggelembung lagi sehingga dolarnya turun, akhirnya Fed Fund Rate juga turun gitu kan. Jadi mulai Fed Fund Rate-nya di cut lagi gitu sih. Kalau aku ngelihatnya ya, jadi saat ini 2022, 2023 itu masih ada kemungkinan untuk suku bunga itu masih di angka tinggi karena emang inflasi kan masih lumayan naik ya. Terus ya betul sih yang tadi setuju gitu sama Ko Jogi bilang kalau nanti yang relate dengan penurunan suku bunga adalah salah satunya yang di sektor properti ya. Contohnya kalau di Indonesia kan ada BBTN kan, yang dimana dia kan fully ke KPR ya. Itu sih, makanya sekarang nggak kemana-mana nih BBTN kan. Itu semoga udah benar Oh ya. berarti lu Satu lu lagi, satu lagi. dari oh ya gimana gimana? Satu lagi, aku mau bilang dulu nih, mungkin teman-teman banyak yang ngerti nih, kemarin kan kita berhasil ya KTT G20 kemarin kan. Nah itu kan investor tuh mulai naik tuh kepercayaannya terhadap Indonesia kok. Jadi mereka menganggap bahwa Indonesia itu mampu memimpin agenda reformasi ekonomi dan keuangan global. Jadi untuk mendukung pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah ini ditunjukkan dengan kemarin ada komitmen investasi kok. Jadi nggak sia-sia tuh kemarin KTT G20 tuh. Jadi ada
komitmen investasi dari luar yang masuk ke Indonesia itu 18 miliar US dollar gitu. Nah, ini nyambung nih ke yang stand up comedy tadi ya kan. Jadi minyak itu kan berhasil rebound ya kan, karena kan OPEC belum mau naikin produksi. Sama satu lagi kok, Arab Saudi itu masih euforia menang kemarin di penyisihan grup Piala Dunia. Ya, Itu. ya. Pada dapat bonus ya, Gitu sih. dengar-dengar ya pemainnya. Ya, Selamat betul, buat betul. Ya, Sama oke. Italia ya. Berarti kalau tadi gue singgung related ke properti, karena maksud udah 8 bulan berturut-turut turun ya di pasar Amerika gitu kan. Cuman lo tadinya gue pikir gue mau lihat sektor properti apa yang murah gitu kan. Kayak misalnya contoh hari ini ada BES, Bekasi Fajar, ada SSIA gitu kan. Juga agak naik ya. Mereka ini kan dua industrial estate kan. Jadi kayak kalau memang Indonesia dapat tadi yang Leli bilang, foreign direct investment, ada komitmen ya 18 miliar dolar and going gitu kan, berjalan tambah lagi, otomatis mereka kan akan related langsung ke ini lahan-lahan industri kan. Mereka akan bangun pabrik semua. Nah, disitulah turnaround-nya. Karena kalau kita lihat sebenarnya ya secara penjualan sampai dengan Q3 rata-rata masih positif. Terus udah gitu juga dari low base, ya berarti ini kan harga-harganya sebenarnya juga sangat murah since PBV-nya masih 0,3 sekian. Mungkin kalau 0,6, 0,7 properti itu wajar ya, itu PBV di situ karena kita kasih diskon itu NAV-nya kan. Cuman kalau 0,3 ya itu memang secara historical itu murah banget. Dulu mungkin yang paling murah apa ya, waktu digocap tuh Modern Land sampai 0,1 something. Cuman ya kenapa gocap? Karena memang waktu itu ada isu restructure obligasinya ya, itu belum beres kan, ada 150 M. Tapi once sudah beres ya beggar kan. Nah makanya mungkin kalau misalnya teman-teman yang ini ya mencoba menjadi value investor gitu ya Lel ya mungkin bisa dilihat tuh mana sih yang benar-benar cash flow-nya sehat tapi PBV-nya masih murah. Nah, properti apa gitu, berharap someday gitu di tahun depan dia bisa ya lumayan menghasilkan lah ya. Tapi kalau yang Leli tadi sebutin, berarti Leli lebih ambil shortcut-nya daripada pusing, mending kita lihat di perbankannya saja yang fokus kasih kredit. Sudah pasti semua kredit ya untuk rumah segmen yang middle low lah ya, itu semua ya pasti lewat BTN toh. Nah, kalau misalnya lu view BTN ini misalnya secara pergerakan, maksudnya lu ada entry point di angka tertentu nggak, Lel? Mungkin itu lebih ke fast trade ya. Justru aku malah nggak ngelihat ke BTN-nya kok. Justru aku malah sekarang concern-nya ada 2 saham nih yang aku concern banget. Mau tahu nggak? Oke. Spill dong. Spill. Nah ini yang tadi aku janjiin tuh ke Pak Billy ini yang mungkin teman-teman siapa tahu nih nggak tahu gitu kan. Semoga aku yang lebih tahu saat ini ya gitu. Jadi ada satu kalau banking. Kalau banking aku prefer ke BBRI. Kenapa? Karena satu, dia potensi dividennya dia besar. Jadi kalau dia bagi sama dengan tahun lalu ya, dividen payout ratio-nya dia tahun lalu kan di 85% tuh kok. Nah, dividen yield-nya dia bisa jadi ke angka 6%. Untuk kondisi sekarang gede banget gitu kan. Karena kan lihat aja BI rate-nya berapa sekarang kan. Lalu net interest margin-nya dia paling besar di antara bank-bank lainnya. Jadi kredit dia paling banyak adalah di UMKM, which is itu ngambil porsinya dia sekitar 47% di UMKM, di mana rate-nya UMKM itu kan lebih tinggi dibandingkan untuk rate institusi kan, untuk rate perusahaan. Lalu yang berikutnya itu BBRI itu ada kenaikan penyaluran Kupedes. Jadi waktu kemarin itu kok dia itu kayak kanibalisme antara KUR dengan Kupedes. KUR itu kan bisa dibilang kredit mikronya dia, Kupedesnya adalah kredit komersialnya dia gitu kan. Nah kemarin karena lagi nggak terlalu bagus situasinya kan, dia mengkanibal dari Kupedes ke KUR. Makanya dia secara revenue yang dihasilkan kan dia nggak terlalu besar kan. Nah, yang sekarang ini dibalik kok. Jadi dia itu ngeliatin untuk Kupedesnya dia. Jadi dia itu ada kayak semacam kalau di kita kan ada KPI-nya ya kok di perusahaan ya. Nah, sama nih di BRI juga dia ada KPI. Jadi dia ada KPI baru di mana manajemen itu menetapkan Kupedes itu ke para petugas kreditnya dia gitu. Semakin besar Kupedes yang mereka closingin gitu kan bahasanya, ya semakin mereka KPI-nya semakin bagus. Nah, itu yang
yang bisa jadi ngedrive nanti Kupedes itu di angka 128 triliun kalau aku nggak salah. Jadi dari Q1 sama Q2 tuh udah 128 triliun lah. Nah nanti di sesi akhir, nah aku nggak terlalu belum ngitungin ya dia akan create di berapa. Nah itu kalau yang di BBRI. Nah kalau resistennya BBRI kan yang resisten pertama kan di 4.700 tuh. Kalau dia bisa break hari ini 4670 ya, 4 berapa ya kok? Aku sampai lupa loh. Dikit lah, tipis lah. Nah kalau dia bisa break nih di 4.700, iya ya, 4670. Jadi kalau dia bisa break di 4.700 ya teman-teman tinggal buy on breakout aja gitu kan. Resisten keduanya dia di 4950. Supportnya ada di 4.500. Kalau untuk long term kan ada beberapa yang nggak mau trading kan kok, ada beberapa yang memang mau investing. Nah kalau mau investing ya di pegang aja gitu kan. Satu dapat dividen yieldnya, yang kedua ya bisa jadi TP-nya dia di 6.200 gitu kan. Itu. Terus ada satu lagi. Nah ini nih, aduh aku malu loh. Ada satu lagi nih kok. Aku suka MDKA kok. Merdeka Copper. Kadang-kadang kan untuk nasabah yang nggak terlalu ngerti saham kan kadang-kadang kalau aku bilang MDKA Merdeka Koper Pak gitu, oh yang jualan koper gitu kan, itu kok. Waduh, yang jualan koper gitu. Jadi Merdeka Koper itu jadi gini, kalau nanti China reopening yang terdampak positif itu apa? Salah satunya saham-saham permetalan kan, ya nggak? Bener ya kok? Ya. Betul. Nah, kenapa? Karena kan pabrik-pabrik yang tadinya tutup, sekarang kan harus restocking lagi kan, buat dia produksi lagi kan. Nah, si Merdeka Copper ini buat aku menarik kenapa? Satu, dia kan punya bisnis koper ya. Chopper, koper bener nggak ngomongnya koper, bisnis koper gitu kan, tembaga. Di mana saat ini kan nggak banyak tambang tembaga, tambang koper yang ditemukan. Padahal permintaannya kan semakin meningkat. Jadi itu bisa membuat harga koper itu kan melejit. Nah kalau harga sekarang kan di 7.900-an, 7.900 dolar per ton kalau nggak salah. Dan bisa jadi dia harganya nanti naik tuh ke 9.000 dolar per ton. Satu dari bisnis koper. Yang kedua, dia itu kan ada potensi untuk penambahan modal baru kan kok. Itu udah disetujui kan waktu RUP 10 Juni 2022 ya. Jadi dia akan ada penambahan modal baru lewat non HMETD, lewat private placement kemungkinan ya. Jadi 10% dari modal disetor. Kalau aku nggak salah modal disetornya dia sekitar 690 juta dolar, US dollar. Jadi kalau 10%-nya kan sekitar 69 juta US dollar ya. Nah itu yang sudah disetujui waktu RUPS kemarin. Nah terus yang bisnis kedua, dia kan ada gold kan. Jadi dia tuh kayak trimegah nih, one stop shopping gitu loh kok. Jadi dia ada gold. Nah goldnya itu biasa, gold itu kan biasa dipakai untuk hedging inflasi kan kok. Nah ini kan inflasinya cukup tinggi nih sekarang ini, nggak satu negara aja, hampir semua negara gitu kan inflasinya kan lumayan kenceng ya. Nah dari situ bisa jadi central bank itu untuk demand-nya semakin meningkat. Jadi bisa jadi goldnya ini dia juga akan semakin naik untuk harganya. Lalu yang ketiga adalah nikel. Si nikel ini dia kan komponen penting buat baterai EV ya, electric vehicle. Jadi secara outlook view ke depan dia oke lah gitu. Apalagi kan pemerintah udah mulai kayak serius ya buat bisnis EV ini kan, ngencengin EV di Indonesia kan. Jadi permintaan EV semakin meningkat. Lalu ada lagi nih yang aku mungkin mau spill, adalah MDKA itu kan dia kemarin ada akuisisi itu kok, Hamparan Logistik Nusantara. Kalau sekarang kan Merdeka Baterai Material ya. Nah dia itu kemarin waktu akuisisi HLN, Hamparan Logistik Nusantara itu kan nilainya 693 juta US dollar kan kok. Itu lebih murah jauh dibandingkan nilai realnya si Hamparan Logistik Nusantara ini. Dia itu nilainya sendiri sebenarnya $. Jadi kalau di IPO kan nilainya bisa jadi sangat besar karena porsi MDKA juga di HLN itu sekitar 55%, 55,7%. Nah, jadi ini yang aku mau spill salah satunya adalah
nanti bisa jadi akan ada IPO dari anak perusahaan dari MDKA ini, yaitu si Merdeka Baterai Material itu. Satu lagi, kan tadi ada gold, ada copper, ada satu lagi nikel kan, Ko? Ya, Iya, ada satu lagi, Ko, kobalt. komplit. Iya, Kobalt. komplit gitu, kobalt. Jadi MDKA ini ke depan bakal ada potensi kerjasama sama Brun Cattle. Aku bacanya bener nggak ya? Brun CATL, Brun Cattle untuk kobaltnya dia. Jadi ada potensi untuk dia kerjasama dengan Brun Cattle. Brun Cattle ini dia adalah supplier terbesar untuk baterai EV. Nah, sebenarnya kobalt ini kan saat ini masih belum terlalu dikenal ya untuk pengembangan teknologi di baterai. Cuman kalau dari yang aku baca-baca ya, tahun 2050 nanti bisa jadi 65% dari negara-negara di Uni Eropa itu dia berpotensi memakai kobalt melalui proses recycling. Nah, proses recyclingnya seperti apa nanti aku cari tahu lagi ya caranya gimana. Apakah dicuci atau apakah dilap gitu kan, nggak tahu juga tuh. Terus kok ada satu kelebihan si kobalt ini, kenapa ini bisa ngedrive revenue dari MDKA kalau dia jadi ada potensi kerjasama dengan Brown Cattle itu. Jadi dia itu lebih efektif kobalt ini dibandingkan nikel. Jadi sedikit penggunaannya itu penggunaannya tuh lebih sedikit dibandingkan si nikel itu. Gitu sih. Kalau TP ya mungkin ke 6.000 lah ya kalau agak panjang. Gitu. Itu sih. Nanya Merdeka enaknya entry di mana? Kalau lihat ini sih di misalnya kalau kita lihat ranging sideway-nya ya, dia kan tadi empat-empatan itu sebenarnya nggak berhasil ketembus juga kan. Jadi mungkin dia masih sekitar 950 sampai 4.400 tuh kayak masih area rangingnya. Mungkin ideally kalau masuk tunggu agak bawah 3950 sampai 4050. Tapi kalau mau agak fast trade ya di 42 lihat makro ekonominya gimana, kalau rebound 44 jual lagi gitu kan. Ya, so far mungkin bahannya ya 36, 37 itu mungkin udah cukup bottom gitu. Jadi itu lebih ke arah long term sih kalau 36, 37-nya ya. Kalau kondisinya mungkin lagi kurang bagus gitu. Cuman so far itu titik-titik entry-nya. Resistnya ya balik lagi ya kalau 44 ketembus tadi secara fundal juga tadi kan Leli udah banyak cerita dia ada corporate action juga ya bukan tidak mungkin dia balik ke harga tertingginya 5.700 sampai 6.000 tadi ya.